Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-284. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, emban tua itu tidak bertanya lagi. Kini ia memijit lengan dan pergelangan permaisuri yang menjadi dingin sekali ketika seorang emban membawa minyak kelapa dan berambang. Maka segera diulaskannya pada telapak kaki Ken Dedes supaya hangat. "Tidurlah Tuan Putri," berkata emban tua itu. "Kalau tuanku dapat tidur, maka Tuan Putri pasti akan segera sembuh." Ken Dedes menganggukkan kepalanya, dipejamkannya matanya dan dicobanya untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. "Aku salah dengar," berkata permaisuri itu kepada diri sendiri di dalam hatinya. "Mudah-mudahan aku salah dengar." Tetapi suara itu terdengar pula di relung jantungnya. ia bersungguh-sungguh. Aku pasti ia telah mengatakannya. Ken Dedes menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Permaisuri itu terkejut ketika embannya bertanya pula, "Apakah ada yang mengganggu perasaan Tuan Putri?" "Oh, tidak, Bibi, tidak," jawabnya dengan serta-merta. "Aku hanya merasa terganggu sekali bahwa aku tidak dapat segera tidur. Aku ingin beristirahat, Bibi, dan tidur dengan nyenyak." "Tuanku harus meletakkan semua beban perasaan," sahut embannya. "Mudah-mudahan tuanku segera dapat tidur. Hamba akan berada di luar pintu." Emban tua itu pun segera meninggalkan Ken Dedes seorang diri berbaring di dalam biliknya. Namun kesendiriannya itu agaknya telah memberi kesempatan kepadanya, kepada angan-angannya untuk menyelusuri dunia yang mengembang. Pikirannya jauh menerawang ke alam yang tidak dapat disentuhnya. Dan dalam dunia yang asing itulah terjadi benturan yang dahsyat antara perasaan keperempuanannya dengan pikiran wajarnya. "Aku seorang permaisuri." Suara itu terdengar melengking di dalam dadanya, namun kemudian terdengar suara yang lain. "Tetapi aku belum pernah menekuk betapa manisnya memadu cinta. Aku telah kehilangan masa remajaku, dan aku terlempar ke dalam sangkar emas yang mengurungku kini." Berganti-ganti membayang di dalam angan-angannya wajah-wajah kuda sempana, wajah Tunggul Ametung, Mahendra dan Wiraprana. Terbayang pula wajah-wajah lain yang pernah disebut-sebut oleh ayahnya dahulu yang ingin melamarnya. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Terasa denyut jantungnya menjadi semakin cepat berdetak. "Aku berhak menikmati cinta itu," desisnya. "seperti anak-anak muda yang lain.
yang kawin dengan laki-laki yang mereka cintai. Demikianlah, dada Ken Dedes itu serasa terbakar oleh benturan perasaan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga akhirnya ia tidak dapat menahan hatinya lagi. Pemomongnya yang berada di luar pintu menjadi cemas ketika ia mendengar Ken Dedes itu sama sekali tidak tertidur, namun justru menangis. Karena itu, maka perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan memasuki bilik itu dengan hati-hati supaya tidak mengejutkan permaisuri yang sedang menangis itu. Emban pemomongnya terbatuk-batuk kecil di depan pintu. Emban tua itu pun kemudian duduk bersimpuh di samping pembaringan permaisuri itu sambil bertanya perlahan-lahan. Apakah sebenarnya yang telah mengganggu perasaan Tuan Putri? Sejak tuanku masih kecil, hamba selalu melayani Tuan Putri. Tuan Putri tidak pernah menyimpan rahasia kepada hamba. Kini agaknya sesuatu sedang mengganggu hati Tuan Putri. Apakah salahnya kalau Tuan Putri bersedia membaginya dengan hamba? Mungkin hamba dapat membantu mencari jalan untuk menyelesaikan kesulitan yang agaknya sedang tuanku sandang. Tetapi Ken Dedes yang sekarang bukan Ken Dedes yang dahulu. Perlahan-lahan permaisuri itu menggeleng. Aku tidak apa-apa, Bibi, tetapi kepalaku terlampau pening. Namun emban tua itu pun menggelengkan kepalanya pula. Katanya, Hamba melihat sesuatu yang menyesak di dalam hati tuanku. Tidak, Bibi, sungguh tidak. emban itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dibelainya Ken Dedes itu seperti ia membelainya di masa kanak-kanak. Dengan suara yang lembut, emban itu berkata, Tuanku, sejak tuanku kecil, aku selalu melayani tuanku. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, pada saat-saat tuanku berada di dalam kesulitan yang betapapun juga, tuanku selalu mengatakannya kepada hamba. Bahkan pada saat ayahanda Tuan Putri menerima lebih dari 10 lamaran bersama-sama, ternyata Tuan Putri tidak menghendaki seorang pun di antara mereka. Tetapi tuanku tidak berani mengatakannya. Bukankah tuanku ingat bahwa tuanku mengatakannya kepada hamba bahwa Tuan Putri telah mempunyai pilihan? Jangan, Bibi. tangis Ken Dedes justru menjadi semakin keras. Sambil memeluk pemomongnya itu, ia berkata terus, Jangan kau katakan lagi tentang hal itu, Bibi. Kau akan mengungkit luka lama yang masih membekas di dalam hati, yang justru kini seakan-akan telah menjadi parah kembali. emban tua itu mengerutkan keningnya. Jawaban itu wajar sekali. Agaknya Ken Dedes tidak mau mengenang masa-masa yang baginya terasa terlampau pahit itu. Namun yang menyentuh jantung emban tua itu adalah pengakuan Ken Dedes yang justru kini seakan-akan telah menjadi parah kembali. Emban tua itu menjadi berdebar-debar. Apakah yang sebenarnya sedang mengganggu hati pemomongnya ini? Apakah kenangan lama itu justru sedang tumbuh di dalam hatinya dan menimbulkan kejutan yang hampir membuatnya pingsan? Tentu ada rangsang apapun yang menuntun kenangannya terbang kembali ke masa-masa itu. Berkata emban itu di dalam hatinya.
dan itu terjadi terlampau tiba-tiba. Tadi, sebelum emban itu meraba ke dalam dunia yang hanya dihayalkan saja oleh Ken Dedes dan yang membuatnya semakin terisak, emban itu menduga bahwa sebenarnya lah Ken Dedes tiba-tiba saja menjadi pening dan mungkin gangguan pada bagian-bagian tubuhnya. Tetapi kini ia berpikir agak lain. Sebelum aku meninggalkan istana, Permaisuri sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala yang demikian. Berkata emban itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, emban itu sama sekali tidak mempunyai petunjuk ke arah mana ia harus mencari jawaban. Di hari berikutnya, Permaisuri tampak lebih banyak merenung. Namun setelah matahari memanjat agak tinggi, tiba-tiba Permaisuri itu berminat untuk pergi ke taman. Kali ini kau harus ikut, Bibi. Berkata Permaisuri itu kepada pamomongnya. Hamba tuanku, apapun perintah tuanku akan baik untuk hamba. Permaisuri itu kemudian segera berkemas. Beberapa kali ia menukar pakaiannya dan beberapa kali pamomongnya membantunya menyanggul rambutnya. Aneh, Desis emban itu di dalam hati. Tuan Putri tidak pernah berpakaian demikian rapinya untuk sekedar pergi ke taman. Tetapi emban tua itu tidak berani bertanya. Dengan beberapa yang lain, Permaisuri itu pun kemudian pergi ke taman. Suatu kebiasaan baru baginya. Biasanya Tuan Putri Ken Dedes itu berjalan-jalan ke taman di sore hari. Jarang sekali terjadi Ken Dedes turun ke taman di pagi hari. Mungkin Tuan Putri kesepian karena aku belum kembali dari berburu. Desis beberapa emban dan pelayan yang melihatnya. Namun selanjutnya mereka sama sekali tidak mempersoalkannya lagi. Para emban itu juga tidak menghiraukan kenapa Tuan Putri berjalan terlampau lambat. Mereka tidak memperhatikannya bahwa Permaisuri itu selalu menebarkan pandangan matanya ke segenap sudut-sudut halaman. Diamat-amatinya setiap prajurit dan pelayan dalam, serta para pengawal yang sedang bertugas. Namun setiap kali ia menjadi kecewa dan menarik nafas dalam-dalam. Hanya emban tua pemomongnya lah yang memperhatikan semua itu. Dengan persoalan yang semakin membelit hatinya, ia melihat kelainan yang tiba-tiba saja menghinggapi Permaisuri. Momongannya itu, meskipun masih terlampau sukar untuk diselusuri sebab-sebabnya. Seperti seorang ibu yang mengamat-amati tabiat dari anak tercintanya, demikianlah emban tua pemomong Ken Dedes itu mencoba melihat apakah yang sebenarnya telah menarik perhatian Permaisuri itu. Emban tua itu selalu memandang apa yang dipandangi oleh Permaisuri dan mengamat-amati olehnya. Setiap lembar daun yang disentuh oleh Permaisuri itu tidak luput dari sentuhan tangannya pula. Ia ingin mencari sebab kemurungan hati Permaisuri itu. Dan apakah yang telah menyeretnya pagi ini pergi ke taman. Emban tua itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat tiba-tiba saja Permaisuri itu tertegun beberapa langkah di depan regel taman. Sejenak ia melihat sepercik sinar yang aneh memancar di wajah itu. Namun sejenak kemudian, wajah itu pun tertunduk dalam-dalam. Wajah emban tua itu pun dengan tiba-tiba telah menegang.
wajahnya memandang ke tempat yang telah membuat wajah permaisuri berubah dengan tiba-tiba. Wajah emban tua itu pun dengan tiba-tiba telah menegang. Sejenak ia membeku di tempatnya, namun sejenak kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kemudian wajah permaisuri yang semakin menunduk. Orang tua itu seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Sebagai seorang tua, ia mempunyai tanggapan atas peristiwa yang terjadi yang hanya sekejap itu. Ketika ia sekali lagi mengangkat wajahnya dan memandang ke dalam taman, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat seorang anak muda yang seolah-olah membantu sambil menundukkan kepalanya pula. Seorang anak muda dalam pakaian seorang pelayan dalam. Ken Arok. Tiba-tiba tubuh emban tua itu menjadi gemetar, seperti permaisuri Ken Dedes. Namun dengan susah payah, pamomong itu berhasil mempertahankan keseimbangan nalarnya. Dengan sepenuh kesadaran, ia berhasil menguasai dirinya, sehingga kemudian dengan sareh ia bertanya, Tuan Putri, kenapa Tuan Putri berhenti di sini? Oh, Ken Dedes tergagap. tidak Bibi, tidak apa-apa. Apakah Tuan Putri akan memasuki taman? Iya. Sahut Ken Dedes yang perlahan-lahan telah berhasil menguasai dirinya. Aku akan pergi ke taman. Marilah Tuan Putri. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Ia berjuang untuk tidak hanyut lagi dalam arus guncangan perasaan seperti kemarin, yang dengan tiba-tiba ia telah dihempaskan ke dalam suatu keadaan yang tidak disangka-sangka, sehingga ia tidak mempunyai persiapan apapun untuk menghadapinya. Kini ia berada dalam keadaan yang lebih baik dari kemarin, meskipun dadanya masih juga terasa terguncang. Pengakuan Ken Arok tentang bunga yang dipindahkannya dari Panawijen ke dalam dadanya membuatnya hampir-hampir kehilangan kesadaran. Ken Dedes itu mengangguk ketika sekali lagi emban pamomongnya mendesak. Marilah tuanku. Oh, Permaisuri itu berdesah. Kemudian dengan berat diangkatnya kakinya dan melangkah maju memasuki taman. Para emban yang lain sama sekali tidak memperhatikan peristiwa yang terjadi tidak terlampau lama itu. Mereka hanya menyangka bahwa Ken Dedes menjadi ragu-ragu karena teringat keadaannya kemarin, atau semula mereka menjadi agak cemas. Jangan-jangan permaisuri akan terserang penyakitnya yang kemarin itu pula. Tetapi ketika permaisuri itu kemudian melangkah maju, mereka sama sekali sudah melupakannya. Mereka sudah mulai berbisik-bisik lagi di antara mereka. Mereka mulai memperkatakan diri mereka sendiri. Ada pula yang memperkatakan jenis-jenis bunga yang menjadi semakin banyak, dan ada pula yang menjadi heran apa saja kerja pelayan dalam yang cakap itu di dalam taman sepagi ini. Tetapi mereka tidak melihat sorot mata Ken Arok yang seolah-olah akan membakar tubuh permaisuri Ken Dedes itu. Dengan kaki gemetar Ken Dedes memasuki taman. Segera ia pergi ke arah yang berlawanan dari tempat Ken Arok berdiri mematung. Permaisuri itu tidak membalas dan bahkan seakan-akan tidak melihat ketika dengan penuh hormat Ken Arok menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Ken Arok itu berdesah di dalam dadanya. Burung-burung akan menjadi gila.
melihat kecantikannya di cemerlangnya pagi. Dan matanya hampir-hampir tidak berkedip melihat permaisuri yang kemudian membelakanginya. Ken Arok itu pun tidak melihat bahwa sepasang mata wanita tua selalu memperhatikannya dengan seksama. Di sudut taman itu, kemudian permaisuri berhenti dan duduk di atas sepotong kayu yang dialasi dengan kulit domba yang lunak. Dicobanya untuk memandangi ujung dedaunan yang sedang bersemi dan kuncup-kuncup yang hampir mekar. Namun matanya seolah-olah tidak melihatnya. Pandangannya yang kosong bergerak-gerak tidak menentu, sama sekali tidak sejalan dengan rabaan ujung jarinya yang lentik itu. Emban tua pamomongnya duduk bersimpuh di atas rerumputan, meskipun masih basah oleh embun. Terasa getar di dadanya seolah-olah menjadi semakin cepat. Sekali-kali ia masih mencoba memandangi Ken Arok yang masih berdiri di tempatnya, tanpa menghiraukan dua orang juru taman yang lewat di mukanya, sambil menjinjing parang menyapit rumput. Ken Arok pun sama sekali tidak melihat juru taman itu, kemudian menghilang di balik regol putulan. Karena ia tidak dapat meneruskan pekerjaannya, justru di dalam taman itu sedang hadir permaisuri Ken Dedes. Betapapun pahitnya, namun emban tua itu telah memberanikan diri berkata kepada dirinya sendiri, Inilah agaknya yang telah membuat permaisuri menjadi murung. Namun sebuah pertanyaan telah terselip di dadanya pula. Tetapi, kenapa dengan tiba-tiba perasaan yang demikian akan tumbuh dengan perlahan-lahan? Karena mereka telah sering bertemu. Ken Dedes tidak baru kemarin melihat anak muda yang bernama Ken Arok itu. Dan sebaliknya. Emban itu tidak segera dapat menemukan jawabnya, tetapi sesuatu yang hampir pasti. Ken Dedes telah dipengaruhi oleh perasaan seorang perempuan atas seorang laki-laki. Tangkapan emban tua itu atas sikap Ken Dedes telah membuatnya sangat prihatin. Meskipun ia belum yakin akan kebenarannya, namun ia condong pada dugaan itu. Ia tidak melihat alasan lain yang dapat dipakainya untuk menilai keadaan permaisuri. Ternyata Ken Dedes juga tidak lama berada di dalam taman itu. Ia tidak berjalan-jalan melihat-lihat seperti biasanya dan memetik kuncup bunga untuk dibawa ke dalam biliknya. Ia hanya sekedar duduk dan termenung, kemudian berdiri dan berkata kepada pamomongnya, Kita akan kembali, Emban. Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada yang dalam ia menjawab, Marilah Tuan Putri. Permaisuri itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat duduknya. Sejenak matanya beredar ke seluruh taman. Agaknya ia sedang mencari sesuatu. Emban tua itu masih saja selalu memperhatikannya. Ken Arok memang sudah tidak berdiri di tempatnya lagi. Tetapi emban tua itu tahu pasti bahwa Ken Arok tidak akan pergi terlampau jauh. Ia pasti berada beberapa langkah saja dari regol. Dugaan emban tua itu tepat. Begitu permaisuri melangkahkan kakinya keluar regol taman, langkahnya itu pun tertekun. Wajahnya kemudian menjadi pucat dan keringat dingin mengembun di keningnya. Sekilas pandangan matanya berbenturan dengan tatapan mata Ken Arok yang seolah-olah telah membakar jantungnya. Kemudian pandangan matanya itu pun jatuh di atas tanah yang ditumbuhi oleh rerumputan yang hijau. Permaisuri itu menjadi bingung
ketika Ken Arok membungkukkan kepalanya dalam-dalam sambil bertanya perlahan-lahan. Ampun tuanku, tuanku hanya sebentar sekali berada di dalam taman. Keringat dingin semakin banyak mengalir di kening dan punggungnya. Terbata-bata ia menjawab. Iya, aku sudah terlampau lelah. Bukankah tuanku baru saja datang ke dalam taman ini? Iya, Ken Dedes mengangguk. Dan sekarang tuanku telah kembali ke istana. iya. Ken Arok pun menjadi bingung apa yang akan dikatakannya. Namun sekali lagi ia mencoba memandang wajah permaisuri itu, walaupun hanya sekilas. Kemudian berkata pula, Silahkan tuanku. Oh, Ken Dedes tergagap sambil meremas tangannya sendiri. Ia berkata, aku akan kembali ke istana. Ken Arok tidak menyahut lagi. Sambil membungkuk dalam-dalam ia melangkah surut, seolah-olah memberi kesempatan kepada permaisuri untuk berlalu. Ken Dedes pun tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dengan dada yang berdebar-debar, ia berjalan langsung masuk ke dalam biliknya. Hanya emban pamomongnya sajalah yang mengikutinya sampai ke dalam bilik. Yang lain segera berkumpul di ruang belakang. Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi apa yang telah terjadi. Mereka telah mulai lagi berbicara tentang diri mereka sendiri, saling mengganggu dan mengejek. Sementara itu, Ken Dedes langsung berbaring di pembaringannya tanpa berganti pakaian. Permaisuri itu hampir-hampir tidak tahu bahwa emban pamomongnya duduk bersimpuh di sampingnya apabila emban itu tidak bertanya. Apakah tuanku tidak akan berganti pakaian dahulu? Oh, Permaisuri itu berpaling. aku terlampau lelah, Bibi. Nanti sajalah. Emban tua itu menggigit bibirnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia bertanya, Apakah hamba diperkenankan untuk meninggalkan bilik tuanku? Tunggu, Bibi. jawab permaisuri itu sambil bangkit dari pembaringannya. Namun sejenak kemudian ia berkata, Baiklah. Aku kira tidak ada yang harus kau lakukan pagi ini. Hamba tuanku, kalau begitu hamba akan mohon diri. dahi Ken Dedes itu berkerut. Agaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Namun kemudian ia mengangguk. Baiklah, Bibi. Tetapi jangan pergi. Mungkin aku memerlukanmu. Emban tua itu pun segera meninggalkan bilik itu. Tetapi ia tidak pergi seperti pesan permaisuri. Ia duduk saja di depan bilik itu sambil merenung. Tiba-tiba pandangan mata emban tua itu menjadi kabur. Ketika ia mengusap matanya, terasa tangannya menjadi hangat. Setitik air telah meleleh dari mata yang tua itu. Satu-satu terbayang berbagai macam kenangan masa lampau. Sejak ia merawat seorang gadis padepokan yang masih kecil. Gadis yang kemudian mekar menjadi sekuntum bunga di lereng Gunung Kawi. Namun ketika bunga itu mulai kembang, seakan bertiup badai yang kencang, mengguncang-guncangnya dan menghentak-hentakannya tanpa belas kasihan. Terbayang kembali di dalam angan-angan emban tua itu betapa ia mencoba melindungi gadis itu dari renggutan tangan kuda sempana. Terbayang pula sepasukan prajurit di bawah pimpinan Tunggul Ametung sendiri merampas gadis itu. Yang terakhir Ken Dedes adalah seorang permaisuri dari Akuwu Tunggul Ametung.
Terkilas pula seleret kenangan tentang Wiraprana dan kemudian tentang anaknya sendiri, Mahisa Agni. Emban tua itu berdesah. Dicobanya untuk mengusir kenangan yang telah mengganggu ingatannya itu. Tidak ada gunanya, Katanya kepada diri sendiri. semuanya itu sudah berlalu. Yang sekarang dihadapi oleh Ken Dedes adalah suatu masa yang terlampaui di masa remajanya. Sepeninggal Wiraprana, maka ia merasa kehilangan hari-hari yang penuh dengan angan-angan tentang masa depan. Perkembangan keadaan telah melemparkannya ke dalam istana. Dengan susah payah, Ken Dedes berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan menekankan semua perasaannya, dengan berusaha untuk melupakan masa-masa yang hilang itu. Namun agaknya kini tiba-tiba saja masa itu tumbuh kembali di dalam hatinya yang semula telah menjadi hambar. Agaknya anak muda yang berpakaian seperti pelayan dalam itulah yang telah melemparkannya kembali ke dalam dunia angan-angan, dunia seorang gadis remaja. Sekali lagi emban tua itu mengusap matanya yang menjadi panas, dan sekali lagi terasa setitik air mata telah pecah di pelupuknya. Apakah akan jadinya apabila perasaan ini berkembang terus di dalam hatinya? Berkata orang tua itu kepada diri sendiri. Apalagi menilik sikap Ken Arok yang pasti akan menanggapinya. Emban itu berdesah. Iya, laki-laki manakah yang akan menolak tumpahan kasih dari seorang perempuan secantik Ken Dedes? Emban tua itu kemudian bangkit berdiri dan menjenggukkan kepalanya dari pintu yang tidak digerendel. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya permaisuri Ken Dedes itu tidur dengan nyenyaknya. Bibirnya yang tipis membayangkan sebuah senyuman yang aneh. Karena permaisuri itu tidur, maka emban itu pun kemudian meninggalkannya setelah pintunya ditutup rapat. Kepada seorang emban yang lain, ia berpesan untuk menungguinya di luar pintu apabila permaisuri itu memerlukan seseorang untuk membantunya. Mudah-mudahan aku segera kembali. Emban itu mengharap di dalam hatinya. Apabila suaminya ada, maka permaisuri itu akan tidak mendapat kesempatan untuk berpikir tentang hal-hal lain yang dapat menyeretnya ke dalam malapetaka. Tetapi ternyata hari itu pun Akuwu masih belum kembali. Karena itu, maka Ken Dedes masih mendapat kesempatan yang cukup luas untuk merenungkan mimpinya yang indah. Ketika emban tua itu kembali ke bilik Ken Dedes di sore hari, sekali lagi hatinya berguncang. Permaisuri yang masih belum mandi, tetapi masih mengenakan pakaian yang dipakainya turun ke taman, sedang bercakap-cakap dengan Ken Arok di tangga serambi belakang. Meskipun anak muda itu bersikap terlampau hormat kepada Ken Dedes, namun emban tua itu tidak dapat menyangsikan lagi mendilik tatapan mata keduanya. Betapa malang nasib anak itu apabila ia tidak berhasil merenggut dirinya dari tangan iblis ini. Desisnya.
Tetapi emban tua itu tidak segera dapat berbuat sesuatu. Kehadirannya agaknya telah mengganggu percakapan kedua orang itu, sehingga dengan hormatnya Ken Arok membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Ampun Tuan Putri, hamba akan melanjutkan tugas hamba, mengelilingi istana di bagian dalam." "Pergilah," jawab Ken Dedes sambil tersenyum. Sepeninggal Ken Arok, Ken Dedes kembali masuk ke biliknya dan kembali ia meletakkan tubuhnya di pembaringan. Tuan Putri, Berkata emban tua itu, apakah Tuan Putri tidak hendak mandi dahulu? "Sebentar lagi, Emban. Aku baru saja bangun tidur." Apakah tidak dilayankan makan siang bagi Tuan Putri? "Aku baru bangun, Bibi. Aku memang belum makan." Oh, kalau begitu, Tuan Putri sebaiknya mandi dahulu. Kemudian hamba persilahkan untuk bersantap. Kalau Tuan Putri terlampau lambat makan, mungkin Tuan Putri akan menjadi tidak sehat badan hari ini. Permaisuri itu tersenyum sambil bangkit dari pembaringannya. Ditepuknya bahu emban tua itu. Katanya, "Kau terlampau baik, Bibi. Baiklah, aku akan mandi." Biarlah hamba menyuruh menyediakan air hangat dahulu, Tuan Putri. Sementara Tuan Putri melepaskan sanggul, nanti hamba tolong melepaskan pakaian Tuan Putri. Ken Dedes tertawa. Jawabnya, "Baiklah." emban tua itu pun segera memanggil seorang emban yang lain dan memberitahukan bahwa permaisuri akan mandi. "Oh, tentu air panas itu belum tersedia. Tidak menjadi kebiasaan Tuan Putri mandi terlampau cepat." Emban tua itu mengerutkan keningnya. Di tengah dahkanya wajahnya ke langit sambil bergumam. Mengapa terlampau cepat? "Matahari masih terlampau tinggi, tetapi agaknya langit disaput oleh mendung." Tidak apa, permaisuri akan mandi sekarang. Emban itu mengangguk. Kemudian ditinggalkannya emban tua itu dalam keraguan-raguan. Apakah aku benar-benar telah menjadi pikun? Atau memang aku sudah hampir menjadi gila? Desisnya, Aku sudah tidak mengenal waktu lagi. Tetapi lebih baik mandi dahulu baru makan, daripada makan sekarang, kemudian sebentar lagi terus mandi. gumamnya. Emban tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya ketika ia melihat permaisuri itu setelah mandi segera berkemas. Bukanlah menjadi kebiasaannya pula untuk bersolek demikian lamanya, apalagi sekedar untuk pergi ke ruang makan. Agaknya apa yang terjadi telah cukup bagi emban tua itu untuk meyakinkan tangkapannya atas hubungan antara permaisuri dengan pelayan dalam yang tampan itu. Meskipun demikian, emban tua itu sama sekali tidak segera dapat berbuat sesuatu. Meskipun ada niatnya untuk mencegah Ken Dedes agar tidak semakin hanyut ke dalam arus perasaannya, namun ia masih belum menemukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Ternyata kehadiran aku di hari berikutnya memberikan harapan bagi emban tua itu. 1-2 hari, permaisuri telah mencoba mengisi kekosongan hatinya bersama aku yang baru saja pulang dari berburu, dengan hasil yang membuatnya terlalu bangga dan gembira. Aku berhasil membawa 2 helai kulit harimau loreng, kijang dan beberapa jenis binatang buruan yang lain. Tetapi harapan emban tua itu kemudian menjadi pecah berserakan
seperti asap tertiup angin ketika tiba-tiba saja ia melihat pertemuan seperti yang pernah dilihatnya. Meskipun tidak menumbuhkan kesan apapun bagi mereka yang tidak memperhatikan perkembangan keadaan permaisuri di saat-saat terakhir itu, namun bagi Emban Pamomong yang mengenal Ken Dedes seperti ia mengenal dirinya sendiri itu, menangkap semua persoalan dengan hati yang pedih. Akuwu memang terlampau mementingkan dirinya sendiri. Kesenangan sendiri terlalu banyak mendapat perhatiannya, sehingga permaisurinya kadang-kadang merasa terlampau dikesampingkan. Dan permaisuri itu adalah seorang perempuan yang merindukan kasih sayang. Emban tua itu melihat perkembangan keadaan Ken Dedes seterusnya, seperti melihat seorang bayi yang merangkak-rangkak di pinggir sumur yang dalam. Namun ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk mencegahnya, sehingga yang dapat dilakukannya adalah hanya sekedar mengelus dada. Selagi aku semakin tenggelam ke dalam kesenangan sendiri, maka Ken Dedes pun menjadi semakin jauh terdorong ke dalam dunia yang hitam. Setiap kali aku Tunggul Ametung melupakan waktu dan istrinya apabila ia sudah berada di dalam lingkaran sabung ayam, kemudian membenamkan diri ke dalam biusan minum tuak bersama beberapa pemimpin Tumapel yang lain. Mereka berebut mendapatkan hati aku dengan caranya masing-masing, sehingga kadang-kadang aku tidak menyadari bahwa dirinya semakin jauh terseret ke dalam kehidupan yang dapat membahayakan dirinya dan bahkan Tumapel. Ketidakpuasan telah merajalela hampir di segenap kalangan. Yang paling berprihatin dari semua orang terdekat dengan aku adalah Witantra. Ia melihat aku yang sekarang ini agak berbeda dari aku beberapa saat yang lampau. Meskipun aku sejak ia menduduki tempatnya bukanlah orang pemimpin yang sempurna, namun pada waktu itu masih ada harapan bahwa aku Tunggul Ametung berkembang ke arah yang baik. Tetapi kini terjadi adalah yang sebaliknya. Witantra tidak tahu apakah sebabnya, tetapi akibat yang terjadi membuatnya cemas. Hubungan antara aku dan permaisurinya pun semakin lama menjadi semakin aneh. Aku merasa bahwa Ken Dedes bersikap terlampau dingin, sehingga ia memerlukan isi dari kekosongan hidupnya dengan berbagai macam kesenangan. Tuak, sabung ayam, berburu dan mengadakan pertemuan-pertemuan makan bersama dengan para pemimpin Tumapel yang lain. Aneh, kata Witantra kepada diri sendiri. Semuanya seolah-olah terjadi menurut rencana yang telah tersusun lebih dahulu. Kedudukan aku yang meluncur ke dalam keadaan yang sulit, seolah-olah ada golongan di dalam istana yang dengan sengaja menyeret aku ke dalam kesulitan. Sedang di luar istana, ada golongan yang meniup-niupkan ketidakpuasan atas keadaan yang sekarang ini berlaku. Tetapi Witantra tidak dapat mengetahui jaring-jaring yang sebenarnya memang sudah terpasang di dalam dan di luar istana. Tidak seorang pun dari para pemimpin yang menyadari saluran manakah sebenarnya yang telah mengalirkan segala macam kabut yang buram ke dalam istana dan seluruh wilayah Tumapel ini. Witantra kadang-kadang menjadi heran, dari manakah kemewahan yang akhir-akhir ini tampak membanjiri istana Tumapel. Adalah tidak masuk di akalnya bahwa setiap kali 1-2 orang pemimpin pemerintahan Tumapel itu datang memberikan pisungsung berupa kelengkapan,
dari sebuah bujana mewah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.